Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita ini dalam belajar, yaitu belajar bahasa Arab tentang huruf. Selayaknya kita selaku hambanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, bertanda rasa syukur kita, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang bersolawat mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini bahwa ingin mengajarkan bahasa Arab. Bapak ingin mengajarkan bahasa Arab tentang huruf. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu huruf, tentang huruf dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Oh, ada yang tahu ya? Maka akan Bapak jelaskan tentang apa itu huruf. Huruf di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya huruf A, B, C. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ada namanya hijaiyah. Apa itu? Alif, ba, ja. Terus jadi ada juga namanya huruf jar. Di dalam hijaiyah itu memiliki arti. Contohnya huruf jar itu memiliki arti. Contohnya waw. Lihat, ini namanya huruf jar. Huruf jar ini memiliki arti, tapi tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan. Huruf jar ini memiliki arti, tapi tidak memiliki tujuan. Paham? Paham. Huruf jar, lihat contohnya di depan ada 5 contoh. Huruf jar, fi. Fi apa? Di dalam. Ala. Di atas. An. Ke. Ila. Ke. Min. Dari. Baik, huruf jar itu ada 5. Yang pertama apa? Fi. Fi apa? Di dalam. Ala. Di atas. An. Tentang. Ila. Ke. Min. Dari. Oke, bagus. Jadi huruf ini tidak memiliki sandaran atau memiliki makna. Memiliki makna ketika huruf-huruf digabungkan semua menjadi suatu makna, suatu kalimat. Paham? Paham. Huruf ketika digabungkan menjadi kalimat, menjadi kalimat perintah, menjadi kalimat yang bermakna, menjadi kalimat pokoknya kita bukan misalnya mau nyuruh kan nggak bisa kan? Jadi suatu harus digabungkan menjadi suatu kalimat. Misalnya ila madrasah, pergi ke sekolah, ila madrasah, gitu contohnya. Jadi kalau misalnya fi aja di dalam mana gitu. Jadi kalau ala di atas mana, maka kita berikan contoh satu kalimat. Jadi sini abang jelas memberi satu contoh kalimat. Oke, kita memasuki contoh huruf jar. Contoh huruf jar tadi ila itu apa? Ke. Maka kita bikin suatu kalimat. Contoh huruf jar. Maka contoh kalimatnya ila madrasah. Apa itu ila madrasah? Ada yang tahu artinya?
Madrasah. Madrasah apa? Sekolah. Karena di sini ada huruf jar, maka ila madrasah, ila jadi madrasata ini menjadi baris bawah, menjadi ila madrasati. Karena apa? Karena ada huruf jarnya. Karena ada huruf jarnya, huruf jar dari ila, maka ila menjadi ila madrasati. Dari ti. Masuk contoh yang kedua. Antara apa? Antara apa? Antara tentang. Tentang. Qulutu anil Quran. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Oke. Siapa yang tahu? Tahu artinya? Qulutu anil Quran. Artinya adalah Qulutu saya telah membaca. Saya telah membaca, betul. Ini saya telah membaca. Kultu saya telah membaca. Saya telah membaca. Antara apa? Tentang. Oke, bagus. Tentang. Al-Quran apa? Al-Quran. Aturan Al-Quran. Oke, Al-Quran itu Al-Quran. Jadi coba dibaca semuanya. Saya telah membaca tentang annya masuk tuh. An apa tadi? Tentang. Saya. Yuk, sambil siapa artinya? Saya telah membaca tentang Al-Quran. Oke, bagus. Jadi karena ada huruf jarnya, maka Al-Quran menjadi Al-Quran. Tetap di ujung kalimat, maka nanya ini menjadi nih. Karena apa? Karena di sini ada ani. Ani itu huruf jar, maka menjadi Al-Quran. Oke, Pak Jian pahami? Oke, kita beri contoh yang ketiga. Beri contoh yang ketiga. Ini udah paham? Kita beri contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Yang ketiga ini kita contoh kita ambil dari min. Min itu apa? Dari. Oke, jadi adhabu minal baita. Apa itu adhabu minal baita? Ada yang tahu? Saya pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah. Adhabu apa artinya? Adhabu apa artinya? Saya pergi. Min? Min apa? Mina? Mina dari. Al-baita. Apa al-baita? Minal baita. Rumah. Oke, bagus. Ya, coba dibaca. Adhabu minal baiti. Apa artinya? Saya pergi dari rumah. Jadi di sini selain contoh ini ada tadi namanya 5. Ala, fi, an, sama ila, sama min. Jadi inilah huruf-huruf jar tadi tersebut. Jadi huruf jar itu memiliki
Yang tadi 5 contoh tadi, oke? Jadi di sini ada yang mau memberi contoh, satu contoh siapa? Beri contoh huruf jar. Siapa? Ada yang bisa? Oke. Jadi di sini paham semua? Paham. Saya tanya lagi, ada yang memberi contoh? Ada. Oh, ada. Dari siapa namanya? Yoga. Nama saya Yoga Syaputra. Oke, maju. Yoga Syaputra. Nih, kita contoh huruf jar dari Yoga Syaputra. Oke, baik. Artinya adalah Allah. Allah itu tadi apa? Di. Berarti disambung dengan kalimat, dengan suatu kalimat. Alal maktabati. Alal maktabati apa artinya? Di atas meja. Kenapa kalau ada setiap huruf jar? Saya ingatkan lagi, kalau ada huruf jar, ala ini atau maktabat tuh. Jadi dari huruf ba, maktabat. Oke? Sampai sini paham? Paham. Jadi tadi huruf tadi adalah huruf yaitu ada kalau di dalam hijaiyah memiliki 28 huruf, yaitu a, bata sampai ya. Sedangkan di Indonesia yaitu huruf ADC, yaitu ada 26 huruf. Jadi huruf itu tidak memiliki makna jika tidak dibikin suatu kalimat. Oke, baik, paham di sini semua? Ya. Sampai di sini saja tentang pembelajaran tentang huruf. Jadi saya akhiri billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, huruf jar itu ada 5. Yang pertama apa? Fi. Fi apa? Di dalam. Ala. Di atas. An. Tentang. Ila. Ke. Min. Dari. Oke, bagus. Jadi huruf ini tidak memiliki sandaran atau memiliki makna. Memiliki makna ketika huruf-huruf digabungkan semua menjadi suatu makna, suatu kalimat. Paham? Paham. Huruf ketika digabungkan menjadi kalimat, menjadi kalimat perintah, menjadi kalimat yang bermakna, menjadi kalimat pokoknya kita bukan salah mau nyuruh. Kan nggak bisa kan? Jadi sesuatu harus digabungkan menjadi suatu kalimat. Misalnya ila madrasah, pergi ke sekolah, ila madrasah, gitu. Contohnya. Jadi kalau misalnya fi aja di dalam mana gitu. Jadi kalau ala di atas mana, maka kita berikan contoh satu kalimat. Jadi ini abang jelas memberi satu contoh kalimat. Oke, kita
kita memasuki contoh huruf jar. Contoh huruf jar tadi ilah. Ilah itu apa? Ilah itu ke. Maka kita bikin suatu kalimat. Contoh huruf jar. Maka contoh kalimatnya ilah madrasah. Apa itu ilah madrasah? Ada yang tahu artinya? Ilah madrasah adalah saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi kenya ilah kenya ilah madrasah apa? Sekolah. Karena di sini ada huruf jar, maka ilah madrasah jadi madrasah ini menjadi baris bawah menjadi ilah madrasati. Karena apa? Karena ada huruf jarnya. Karena ada huruf jarnya, huruf jar dari ilah, maka ilah menjadi ilah madrasati. Jadi ti. Masuk contoh yang kedua. Tadi apa? Tadi tentang. Qulutu anil Quran. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Oke. Siapa yang tahu? Tahu artinya? Qulutu anil Quran. Artinya adalah Qulutu saya telah membaca. Betul. Ini saya telah membaca. Kultu saya telah membaca. Saya telah membaca. Tadi apaan? Tentang. Oke, bagus. Tentang. Al-Quran apa? Al-Quran. Aturan Al-Quran. Oke, Al-Quran itu Al-Quran. Jadi coba dibaca semuanya. Saya telah membaca tentang annya masuk tuh apa tadi? Tentang saya. Yuk, sambil siapa artinya? Saya telah membaca tentang Al-Quran. Oke, bagus. Jadi karena ada huruf jarnya, maka Al-Quran menjadi Al-Quran. Tetap di ujung kalimat, maka nanya ini menjadi nih. Karena apa? Karena di sini ada ani. Ani itu huruf jar, maka menjadi Al-Quran. Oke, bisa pahami? Oke, kita beri contoh yang ketiga. Ini udah paham? Kita beri contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Yang ketiga ini kita ambil dari min. Min itu apa? Dari. Oke, jadi adhabu minal baita. Apa itu adhabu minal baita? Ada yang tahu? Saya pergi dari rumah. Adhabu apa artinya?
Saya pergi. Min? Min apa? Minat? Minat dari. Al-baita. Apa al-baita? Minal baita. Rumah. Oke, bagus. Coba dibaca. Al-habu minal baiti. Apa artinya? Saya pergi dari rumah. Jadi di sini selain contoh ini ada tadi namanya 5. Ala, fi, an, sama ila, sama min. Jadi inilah huruf-huruf jar tadi tersebut. Jadi huruf jar itu memiliki makna dan lain sebagainya. Ini tadi 5 contoh tadi, oke? Jadi di sini ada yang mau memberi contoh, satu contoh siapa? Beri contoh huruf jar. Siapa? Ada yang bisa? Oke. Jadi di sini paham semua? Paham. Saya tanya lagi, ada yang memberi contoh? Ada. Oh, ada. Dari siapa namanya? Yoga, saya Besa Putra. Oke, maju. Yoga Syaputra. Nih, kita contoh huruf jar dari Yoga Syaputra. Oke, baik. Artinya adalah ala. Ala itu tadi apa? Di. Berarti disambung dengan kalimat, dengan suatu kalimat. Alal maktabati. Alal maktabati apa artinya? Di atas meja. Kenapa kalau ada setiap huruf jar? Saya ingatkan lagi, kalau ada huruf jar ala ini adalah maktabat tuh. Jadi dari huruf ba, maktabat. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Jadi tadi huruf tadi adalah huruf yaitu ada kalau di dalam hijaiyah memiliki 28 huruf, yaitu a, bata sampai ya. Sedangkan di Indonesia yaitu huruf ADC, yaitu ada 26 huruf. Jadi huruf itu tidak memiliki makna jika tidak dibikin suatu kalimat. Oke, baik, paham di sini semua? Paham. Ya. Sampai di sini saja tentang pembelajaran tentang huruf. Jadi saya akhiri billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman,
Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita ini dalam belajar, yaitu belajar bahasa Arab tentang huruf. Selayaknya kita selaku hambanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, bertanda rasa syukur kita, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang bersolawat mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini Bapak ingin mengajarkan bahasa Arab. Bapak ingin mengajarkan bahasa Arab tentang huruf. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu huruf, tentang huruf dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Oh, ada yang tahu ya? Maka akan Bapak jelaskan tentang apa itu huruf. Huruf di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya huruf A, B, C. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ada namanya hijaiyah. Apa itu? Alif, ba, ja. Terus jadi ada juga namanya huruf jar. Di dalam hijaiyah itu memiliki arti. Contohnya huruf jar itu memiliki arti. Contohnya wow. Ini dalam lihat, ini namanya huruf jar. Huruf jar ini memiliki arti, tapi tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan. Huruf jar ini memiliki arti, tapi tidak memiliki tujuan. Paham? Paham. Huruf jar, lihat contohnya di depan ada 5 contoh. Huruf jar, fi apa?